Yesus kuatku, puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, mengasihi kita dan mengaruniakan hal-hal yang indah bagi kita. Penghiburan abadi, serta pengharapan dalam hidup kita. Saat ini, ayat perenungan kita diambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-12, di ayatnya yang pertama, dengan tema open-minded atau berpikir terbuka. Sebelum kita membaca ayat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Allah mengaruniakan hal-hal yang indah dalam kehidupan kami. Itu sebagai bukti nyata bahwa Allah menyertai kami. Kami percaya juga untuk waktu-waktu selanjutnya penyertaan Tuhan menjadi bagian kami, dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib mengiringi langkah-langkah hidup kami, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami akan membaca akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami, dan biarlah Roh Allah lah yang memimpin hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih. Kami baca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amsal pasalnya yang ke-12, di ayatnya yang pertama saya bacakan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Melihat akan keteladanan dari Yesus saat dia berinkarnasi menjadi manusia, dia tunduk kepada hukum pertumbuhan. Mulai dari dalam kandungan ibunya, kemudian menjadi kanak-kanak, lahir ke dalam dunia ini menjadi kanak-kanak, dan dia mengikuti pendidikan di sinagog, diajar oleh rabi-rabi Yahudi, selayaknya seperti laki-laki Yahudi yang lain, sampai dia menjadi dewasa dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebagai makhluk ciptaan, kita manusia harus melalui proses pertumbuhan, baik itu proses pertumbuhan secara jasmani maupun rohani. Pertumbuhan jasmani, kita harus menikmati makanan-makanan sehat dan juga nutrisi-nutrisi yang baik. Bagaimana dengan pertumbuhan rohani, manusia rohani kita? Alkitab memberikan pengajaran kepada kita bahwa dengan firman Allah dan dengan melakukan akan kebenaran firman Allah, hal itu kita bisa melihatnya di dalam Matius pasalnya yang keempat, di ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, makanan rohani bagi manusia rohani itu adalah firman Allah. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34, ketika Yesus berhadapan dengan perempuan Samaria, Yesus menyampaikan bahwa melakukan akan firman Tuhan itu adalah makanannya. Jadi dari situ kita dapat memahami bahwa firman Allah dan melakukan firman Allah adalah makanan rohani untuk manusia rohani. Seseorang bisa melakukan firman Allah, dia harus dimulai dengan mendengar firman. Tidak mungkin melakukan tanpa mengetahui firman. Proses mendengar harus dia jalani dahulu. Nah, untuk mendengar, maka seseorang itu harus memiliki hati yang terbuka. Itulah yang dimaksud dengan open-minded, pikiran terbuka, hati terbuka bagi seorang Kristiani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berdasarkan akan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus memiliki hati terbuka untuk mendapatkan pengajaran. Pengajaran itu dalam bentuk pendidikan, teguran,
dan lain-lain sebagainya. Yang pasti hati terbuka, pikiran terbuka, open-minded itu memang harus ada dalam kehidupan seseorang. Dalam interaksi kita dengan sesama, open-minded, pikiran terbuka, itu berdampak baik dan juga memberi pengaruh positif di mana kita berada, baik itu di tengah-tengah keluarga, kerjaan, dan pelayanan kita. Sebenarnya open-minded itu penting sekali untuk ada di dalam kehidupan kita. Namun juga harus diperhatikan bahwa ketika kita bersikap terbuka, memang ada teguran, ada nasihat, ada kritikan yang datang dari orang-orang terdekat kita, baik itu istri, suami, orang tua, anak-anak, ataupun orang-orang terdekat kita lainnya, sahabat atau teman. Dengan masukan-masukan tersebut memberikan hal-hal yang baik. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tidak ada seorang pun yang senang ketika dia dikritik, ketika kesalahannya diungkapkan. Tidak ada orang yang senang. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus melihat bahwa setiap teguran-teguran yang datang, didikan-didikan, ajaran, nasihat, gagasan-gagasan yang datang dalam hidup kita itu baik untuk kita, dan Allah memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan hal itu untuk supaya kita dapat mengembangkan akan diri kita. Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, memang seringkali mungkin mengganggu emosi kita, namun percayalah bahwa ketika mereka melakukan akan hal itu sebagai bentuk nyata dari kasih mereka terhadap kita. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kasih nyata ketika ada teguran, ketika ada nasihat, ketika ada mungkin kritikan yang agak pedas datang dalam kehidupan kita. Namun harus diperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa tidak semua teguran, masukan itu baik dan cocok untuk kita. Kita bersikap seperti, saya mau gambarkan seperti kotak saran atau kritik yang sering kali kita lihat di tempat layanan-layanan publik, baik itu di stasiun, di terminal, atau kantor-kantor pemerintah, bahwa mereka memberikan kesempatan ke semua orang untuk bisa memberikan ide, gagasan, kritiknya. Namun memang diterima, tapi tidak semua cocok atau tepat untuk dilaksanakan. Dan kalau seandainya tidak cocok, tidak tepat, maka harus dibuang. Demikian pula kita, ketika kita bersikap open-minded, berpikir terbuka, memang kita bisa terima apa saja yang disampaikan kepada kita. Namun, kalau tidak cocok, tidak tepat, kurang tepat, mungkin kita harus membuangnya. Tujuan untuk berpikir terbuka itu bukan hanya supaya kita dapat menjadi lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih berkembang, tetapi kalau kita mempelajari firman Allah, berpikir terbuka ada tujuan yang lebih mulia, yaitu supaya seseorang percaya itu dapat menjadi seperti Yesus Kristus. Itu goalnya, itu tujuan utama supaya kita memiliki hati yang terbuka. Maka daripada itu, melihat akan tujuan yang mulia itu, nasihat firman Allah, marilah menjadi orang yang terbuka akan pengajaran firman Tuhan, yang terbuka akan didikan, yang terbuka akan teguran-teguran yang mungkin itu agak keras dan tajam, tapi dengan kita terbuka, maka itu baik untuk kehidupan kita. Haleluya. Jangan takut, jangan down dengan teguran, jangan down dengan masukan-masukan, tapi terimalah itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, ajaran firman Tuhan bagi kami untuk bisa memiliki hati yang terbuka. Kami mau memiliki hati yang terbuka dengan rela, dengan lapang dada, dengan sabar,
untuk bisa menerima segala masukan-masukan untuk kami ya Tuhan. Karena kami percaya itu cara Tuhan untuk mengajari kami, mendidik kami. Tolong kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang membantu kami supaya kami memiliki karakter seperti Kristus, sabar, dan benar-benar dapat menguasai diri menghadapi setiap hal yang Allah izinkan untuk kami hadapi. Terima kasih, kami akan menjalani hari ini. Biarlah Allah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.